warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini Kakak ingin menjelaskan pembelajaran kelas 3. Kakak mengambil tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Dan pembelajaran ketiga. Jadi adik-adik silahkan dibuka bukunya ya. Tapi sebelum itu kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah adik-adik sudah buka bukunya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang coba adik-adik amati gambar berikut ini. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temui dari gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Oke, yang pertama kita bisa melihat dari tumbuhan memerlukan air karena ibu menyiram tanaman. Kedua, kita juga bisa melihat dari ayam memerlukan makanan karena ayah dan Siti sedang memberi makan ayam. Yang ketiga, kita juga bisa melihat ayam berkembang biak dari gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Yang keempat, ada manusia berkembang biak karena kita bisa melihat adanya keluarga Siti, ibu, dan ayah Siti. Kelima, ayam memerlukan minuman karena bisa kita lihat dari gambar tersebut ada tempat minum. Keenam, ada hewan bergerak. Bisa kita lihat dari gambarnya, ayam nampak menuju makanan. Jadi, apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Jadi, persamaannya adalah membutuhkan makanan dan berkembang biak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Ayo kita bernyanyi. Anak ayam turunlah
Masihkah adik-adik mengingat dengan simbol persegi panjang dan persegi? Jadi, simbol persegi panjang adalah simbol bunyi panjang, sedangkan persegi itu adalah bunyi pendek. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Adik-adik bisa melihat di tabelnya, ya. Yang peternakan pertama atau A yaitu 3.000, B 1.500, C 3.500, D 2.000, sedangkan E 2.500. Pertanyaannya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Baik, tadi sudah kita lihat ya. Sekarang coba kita perhatikan peternakan siapa nih yang paling banyak dalam per bulannya, yaitu adalah peternakan yaitu C. Peternakan C, yaitu jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3.500 butir telur. Yang pertanyaan kedua, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Adalah peternakan B, yaitu 1.500 butir telur. Selanjutnya, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Jadi pertanyaan pertama itu peternakan siapa? Peternakan si B, yaitu 1.500 butir telur. Kedua, peternakan D, yaitu 2.000 butir telur. Ketiga, peternakan si E, yaitu 2.500 butir telur. Selanjutnya, peternakan si A, yaitu 3.000 butir telur. Dan yang terakhir, peternakan C, yaitu 3.500 butir telur. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama itu dibaca 1.250. Jadi pasangannya adalah yang ini, 1.250. Yang kedua, bacanya adalah 1.000. Pasangannya ini, 1.000. Yang ketiga, dibaca 2.500. Pasangannya adalah ini, 2.500. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1.250
adik-adik bisa memperhatikan tabelnya ya. Jadi di sini ada tabel ribuan, ada tabel ratusan, ada tabel puluhan, dan ada tabel satuan. Jadi angka 1 berada pada tabel ribuan sehingga bernilai 1000 atau dibaca 1000. Sedangkan angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200-an. Sedangkan angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Jadi dibaca 1250. Contoh lain misalnya 4750. Kita bisa menggunakan tabel yang kakak contohkan tadi ya. Jadi 4 itu berada pada ribuan, sedangkan 7 berada pada ratusan, 5 berada pada puluhan, 0 berada pada satuan. Jadi dibaca 4750. Jadi gimana adik-adik? Sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Oke, kesimpulan hari ini yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Yang kedua, mengidentifikasi pola irama sederhana pada lagu. Yang ketiga, berlatih menentukan nilai tempat bilangan. Jadi, kakak cukup pembelajaran kita sampai di sini ya. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi adik-adik semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan belajar. Kita cukup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.